Hiji, dua, tilu. Ya. Der aci heula cuma maneh Sugan teh gitu. Der, iya Oh, mah. Der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk dunia maya. Iya, dunia Dunia maya. maya. Jelas. Dunia maya ya. Dunianya maya ya. Kelak. Semoga kita selalu dalam kesehatan, Kebarokahan. kebarokahan. Ya. Insyaallah. Dan naon oge atuh. Sok. Cikene kamari urang neuleuh teh. Urang geus aya di dieu anjing. Goblok. Alhamdulillah Janari ini Janari Oh, Janarinya, siap. Janari ini saya kedatangan tamu. Tamu. Tamu dari jauh. Apa-apa dengan orang jauh gue. Pertama. Ya kapaleun batur mah. Orang jauh. Tantangan tamu jauh. Blitar, Blitar. Jawa Timur. Canggena naon lurnya? Kumaha ieu teh? Dari Blitar, guys. Jadi ini teh kita masih dalam acara kongres. Ngawangkong teu beres-beres. Nah, jadi Apa udah pernah nonton aing? Jadi ya teh Katakan. acara kongres ngawangkong teu beres-beres. Masih dalam tema atau subjudul santri. Ya, Cenah mah bejana pernah oge jadi santri. pernah. Pernah. Ngalong teh ngalong. Ngalong ka handapeun meja. Ngolong. Ngolong eta mah ngolong. Lamun ngalong mah nu sabulan. Urang mah sabulaneun. Oh, mah santai sabulan. Sabulaneun. Tapi jadi santri. Tapi jadi santri Oh, mah 3 sarua. tahun. Jadi santri itu 3 tahun. Anjing. Santri 3 tahun. Heeh. Jadi di nu 3 tahun ngajina kan sabulan. Oh, Gitu. Sabulan. 3 tahun ngaji. Ngan sabulan. Edan. Iya tah. Ilmu laluna. Angik. Arya. Iya. Anjir, Edan dari Blitar. Jauh urang. Saya kan dia harus ditambah-tambah oge nya kalkulasi kalkulasi suaranya teh harus dibarengan oge dengan bahasa Indonesia. Oh iya. Da Jokowi nonton, Nonton. Joe Biden Joe Biden. nonton, tapi ka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Ya boa atuh. teu apa Teu apaleun. teu apa di ditu sugan Jadi itu sugan kumaha. nyawa HP pan Ya. teu apa lo. Nah, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aduh, udah. Alhamdulillah tatapung urang. Lila pisan atuh. Lila pisan. Hampir beberapa periode urang. Hampir beberapa. Mun 2 periode 10 tahun. Bener gitu. Aduh. Manggil ini kan netizen yang teu apaleun kan ya. Jadi Pasti. Mang Arya ieu teh biasa dipanggil naon? Kalau sebutan mah kuy. Sebutan mah kuy. Ya, sejarahnya karena lambat. Karena Lambat. Kan kuy itu kuya lambat lila. Hararese. aya nu teh Jadi kancil. ain Orai. ain kuy memang kuy aya anu teh memang aya Kuya terbang. ain Naon lah orang taluk. kuy ya balap anjing Motor. lain motor Motor kuya balap racing team. Ayanya geus aya. tak aya gitu tak aya Balap teh bisa budak road race gitu tah. ieu teh ayeuna mah nu sok subuh-subuh teh nu sok isuk-isuk ayeuna mah nu sok teterehan teh Naon eta? Sun Molar. Oh. Jadi diganti. Nah,
Sun Mori asalna jadi Sun Molor. Pan isuk mah batur batur. Mori mah nya urang mah nya beureum Beureum nya waktu beureum. itu. Jadi Sun Molor ai urang mah ya teuing ngai batur mah rek Sun Sunna. Molor nya kudu apal. Nah, dia mah area ya kan loba dulu loba brother anu lalajo lah nya. Anu jauh jeung agama. Oh, iya teh nu jarah jeung agama. Jauh jeung agama teh. Inna khalaqul jinnah. Si edan. Teuing teh apal artina? Salat ibaduddin. Baik. Salat na batu. Lamun di masjid keurin. Heeh, benar, bebas. Bebas. Salat mah bebas. Cok. Nya meureun maksud batu eta teh badag meureun mangnya. Lain goblok ya teh. Salat hanya agama. Oh. Ya teh. Sok sia mah sok diganti-ganti kana naon teh. Goblok hayo aing di demo 4 hiji-hiji geura. Allahu Akbar. Bahaya urang. Ampura. Iya Biasa. Hanya sebatas hiburan lahnya gitu. Jadi Tong comel. Ulah Omat olah comel. Bisi aya intel. Gitu. Eta nya. Dah, kieu mengalia ieu kan loba brother anu nya jauh lah ti agamanya. Sangkan ibaratna Mang Alia ieu punya cerita pesantren. Jadi langkah untuk mensolehkan diri gitu kan di kultur di urang mah salah satunya masuk pesantren. Kultur Indonesia nya di urang mah mungkin ya enggak tahu kan urang mah da can pernah tuh di Jerman teu apal. Oh, teu apal. Teu apal di Amerika teu apal. Hmm. Teu apal. Jadi ari anu di Indonesia mah nu sok terdengarna teh nya lamun ibaratna urang lingkungan tersuci na teh tersoleh na teh nya pesantren. Gitu kan ya. Bahkan menjadikan hiji oge paribasa nu ngaranna pesantren adalah penjara suci. Nah, indahnya pesantren. Nah, ieu dina cerita pesantren Mang Arya naon anu bisa dicaritakeun ya ka brotherhood. Sejarah awal mula meureun nya. Ya. Sebetulna kieu Mang. Awal mula teh SMP dulu kan ya. SMP, SMA baru pesantren. Kalau saya langsung tuh SD langsung SMP bener. Onto. Edan. Ente. Nya meureun urutan nama SD, SMP, SMA na pesantren gitu kan. Jadi pesantren teh di TK. Pas nya keur leutik atuh pesantren mah. SMA. Oh, biasana ya nu budak leutik mah lain SMA kan. Naon eta? SGM. Oh, susu. Urang apal susu. Nya kumaha. Iya anjing naon ieu teh nginum naon golong teh capruk ge. Capruk. Jadi kieu kepada semua rekan-rekannya. Awal mula saya pesantren itu karena yang pertama SMP itu saya nemnya kecil, Pak. Kalau nem itu mungkin nilai. Oh, nilainya. Ya, nilai ujiannya itu di bawah rata-rata. Kalau untuk SMA itu kan menerimanya 37. Jadi nggak bisa. Kalau untuk saya 26, kalau nggak salah 26. Dari 4 mata pelajaran, bayangkeun bodona ta urang baheula. Nepi ka ayeuna eta. Nepi ka ayeuna. Nepi ka ayeuna. Alhamdulillah istiqomah eta disebut. Istiqomah tuh. Istiqomah dan naon agama manitah ge istiqomah. Nya bener. Kan ulah kabodohan mah tuh. Ulah. Teu ngajarkeun agama mah kan. Bisa dibagudan. Dina nilai anu leutik kitu nya. Jadi awal mula pesantren teh. Nem kecil poin tambahanna orang jadi sejak dulu mah disiksa wae Pak sama orang tua teh, penekanan teh luar biasa pokoknya. SMP kelas 3 aja maghrib teh udah ada di rumah. Bayangkan terkekangnya itu waktu itu. Maksudnya teh jadi tertekan secara mental. Iya, bukan kekerasan, bukan. Termasuk kekerasan, termasuk sampai ya tangan kena pipi mah ya udah biasa. Biasa, tapi kan saya waktu kecil mah tuh merasa waduh sakit gitu. Oh, ya jelas. Sakit gitu. Nah, itu awal mulanya. Masuklah pesantren. Cipasung.
Oh, Cipasung. Cipasung. Mungkin yang nggak tahu mah naon di Pasung. Depan meureun di Pasung. Oh, di Bagudan lah gitu Di nya. Pasung teu bisa naon. Ieu mah pesantren. Pesantren ieu mah. Brother pesantren. Lain di Pasung di imah di talian Lain. Iya mah di pesantren ngaranna Cipasung. Jadi ingat orang di konten anu di video anu pertama oga ya si Mas Galuhnya. Oh, ada. Aya eta sarua pesantren di Cipasung. Oh. Sarua pesantren di Cipasung mana gitu. Jadi iya oga berarti meureun apa cuman beda generasi apa beda generasi. Beda generasi. Sama tapi sama lokasinya sama gitu Lokasi maksudnya. sama Tasikmalaya. Tasik ya Cipasung itu. Cipasung. Punten marketing ya. Sakantenan Cipasung. Pan aya nama dijadikeun duit, Mang. Segala rupa oge. Lamun urang asup brand ya. Ka hiji media, eta teh bisa urang teh mengajukan. Ye. Lamun geus followersna tinggi teh endorse Instagram. Tiga ieu torpedo. Jadi harus ngerti gitu dari pihak perusahaan ini teh aduh. Nya meureun ieu mah da urang makan Karasap. lain karesep mang sebenarnya. Jadi ku istilah santri mah loba sodakohna teh keun bae. Oh nyojo tawado. Urang Tawado. Tuh, ieu signatur bae. Keun bae. Meuli padahal nya. Heeh, keun bae urang. Keun bae. Ngaloh aing mah. Ngaloh aing mah. Kumaha. Asup lah Asup SMA. SMA asup. Telat mang eta teh. Begitu orang asup ka Tasik Padahal malah mun telat mah ku ganas ngora ieu. pan pada saat eta orang kudu ka Subang jauh. Jadi orang geus bae cik jalanan heula. Ieu jadi atau moal. Geus asup ngontrak awalna di Tasik teh pesantren aya hiji deui pesantren mang Tasik kota apal teh Teu. Urang mah kan pesantren Al-Azhar urang. Al-Azhar seberapa tahun harita Mesir teh pokona mah di 200 sebelum Masehi we. oh atuh sobo Beul. Urang mah pangheubeulna pesantren mah. cuman ku pangeran teh dingurakeun Di ngora. di alam dunia teh Gitu we tah. Ai beda apanya ai ku kanyah pangeran mah gitu. pokoknya asup we lah nya si Pasung ya. Set. Nanya, mau sekolah di mana? Ada SMK, ada SMA, ada MAN. MAN itu madrasah aliyah ibarat lebih kental keagamaannya mungkin. Oh iya. Awalnya ke MAN dulu. Keman Keman dulu karena sejalur dengan pesantren kan Keman dulu yang paling ininya Keman. Saya bertanya sama satpamnya gini, orang tua saya, gimana kalau mau pesantren tapi sekolahnya di sini? Diarahkan lah sama satpam teh, bilang aja ke Ibu Haji ini, bilang. Akhirnya saya dapat izin. Tadinya mah mau diselamat saya. Kalau untuk asrama. Maksudnya teh kumaha? Kalau untuk asrama teh mau di asrama lain gitu. Karena yang jadi si asrama itu teh memang ada perbedaan, Mang. Ada perbedaan. Jadi kepemimpinannya teh emang yang ngurusnya beda-beda gitu. Iya. Awalnya Tapi saya masih Cipasung sama. masih Cipasung sama. Nah, udah diarahkan, saya masuk asrama pesantren lah di situ, diantarkan dengan keluarga gitu. Udah dianterin, wah di situ nangis. Saya nangis, Mang. Gak bisa tidur. Bayangkan, sok Mang keur di Jerman. Demi Allah aing eta. Ngobrol teu ngarti. Cetik oge. Yes. Gitu, Pak. Harita aing mah tuh di juru. Setelah kabaya urang ke di Jerman mah. Aya kan pesantren di Jerman. Ngaranna naon? Alkohol. Di Jerman dah, soalnya teuing aya nama teuing aya keneh teuing we teh apa. Namun masjid mah Al-Kausar. Gitu. Di Jerman mah alkohol. Teuing aya keneh teuing teh lah urang di Jerman Di Jerman ulah salah paham. Ulah salah paham. Sudah masuk nangis lah di situ teh wah.
Hari pertama itu. Hari pertama, soalnya kan diantar siang tuh. Begitu ke sana teh siang, sore, malam. Nah, malamnya kan kalau yang santri baru mah ibarat di hari itu teh nggak langsung ngaji besoknya gitu kan. Langsung kegiatan teh besoknya. Pokoknya sama diem ada nggak kenal nggak apa, diem. Ya biasa. Kalau kenalan teh aduh malu hari pertama. Oh iya, ada sok gitu. Iya. Malu-malu gorila. Apanya? Malu pokoknya mah malu. Malu. Saya mah cuman udah we diem. Udah HP juga cinit nih mang waktu itu mah tuh. Tahun sabaraha teh? 83. Eta mah zaman Soeharno eta mah. Amun mang mah keur gawe kana di Cikarang. Kita begitu balik pesantren langsung ke Cikarang kan. Keur zaman eta mah tuh keur zaman gawe di Cikarang urang mah. Inget urang. Jadi pokoknya mah sedih lah pada saat udah datang ke pesantren teh sedih gitu. Jadi emang jauh dari keluarga, tidur nggak bisa gitu, sedih. Cirambai tadi nangis tersendat-sendat terseduh-seduh mah enggak lah, karena malu lah, udah besar mungkin. Tapi saat pertama kali masuk pesantren itu kan dalam artian kalau pesantren mah yang saya tahu gitu kan ya, di satu ruangan teh beberapa orang gitu kan ya, enggak sendiri gitu, enggak seperti kita ngekos atau ibaratnya di rumah sendiri gitu kan ya. Maksudnya teh yang saya tahu mah di pesantren kan dalam satu ruangan teh berapa orang gitu. Nah, saat kamu pertama masuk pesantren ya teh berapa orang ya di satu ruangan? 5 orang. 5 orang tuh udah mentok, bahkan 5 orang. Kobong tuh ya, kobong ya kobong teh ya. Walau pesantren mah jadi guys satu ruangan, kamar itu ya kobong teh. Satu kamar teh ibarat nama disebut nanti kamar teh kobong. Kalau istilah pesantren mah gitu kan ya. Kalau istilah dunia sini kosan ya. Ada lagi sekarang apa? Pondok wisata. Ada lagi Silantun deh gitu. Curik mah harupun 5 orang itu kan. Ento atuh nya cicing we urang. Sedih-sedihna sedih cicing. Ceurik mah ngasaan gitu, ngerasa di WC mang. Ka WC. Nyumput. Asli ka WC. Ceurik yo. Pokona mah. Geus teu kabayang sok. Edan. Guys, edan. Kabayang. Jadi emang sedih. Soalnya yang pertama tuh jauh dari orang tua, mang bayangkan. Mungkin semua orang juga yang sekuat-kuatnya kalau belum berpengalaman gitu ya, nggak mungkin sekuat itu. Bener. Tanpa alasan lain tapi sedihnya jauh tuh. Sedih. Tah lamun kolot mana? Masa hari teh atoh. Da beban ngurangan hiji ngan biaya nambahan. Biaya nambahan mah. Ulah salah. Pesantren biayanya cukup luar biasa. Tapi setidaknya kan kalau anak berpesantren mah dijamin. Katanya sihnya urang oge kan bukan ini maksudnya urang oge teu apalah secara realna gitu apa bener. Jadi di saat orang tua mempesantrenkan anaknya jadi lumbung sodakoh katanya. Lumbung pahala buat si orang tua itu teh kan gitunya. Artinya seberapa mahal orang tua mempesantrenkan anaknya, pada akhirnya mah tidak ada yang sia-sia katanya. Tapi abi anggar kieu mah. Hah? Abi anggar kieu. Seru ada yang mau bener mah geus bagudot atuh. Krapus bener. Kumis teh ka dieu teh kanu panon. Saking ku murintil, kumis teh kanu mata ka dieu. Jenggot geus laput nepikeun ka batur ngajauhan mah lain jauhan sieun janggot panjang teuing janggot sawah lah sieun takut ya. Tah balik deh jadi santri emang ya mangkuy jadi naon cerita anu ibaratna pastilah di hidup anu ibaratna
lamanya bukan sebulan 2 bulan di pesantren pasti banyak cerita-cerita anu menarik. Oh jelas. Nah, untuk brother-brother itu ingin tahu lah ibaratnya apa cerita-cerita mangkui gitu nya. Sewaktu harita pesantren anu paling menarik apa gitu ta. Untuk bisa di-sharekan ke brother-brother. Menarik dan manfaat mungkin ya. Ya. Teuing ngai manfaat jeung henteu namanya kumaha maranehna weh. Aku masih ieu. Iya, weh. Loba urang Da teu apal aing, teu apal eta manfaat jeung henteu namanya. Jadi sebetulnya banyak ya, cuman pasti banyak yang Pasti menarik. banyak, ya. Yang pertama gini, pesantren itu kan balik lagi kepada lingkungan ya. Lingkungan pesantren itu kental dengan keagamaannya. Ya, betul. Otomatis Hmm. harus mengikuti lingkungannya mau tidak mau. Hmm. Jika terjadi berontak pun pasti mengikuti ujungnya mah karena kita masih ada di lingkungan situ. Ya. Nah, Ya. kalau untuk yang menarik buat saya itu, saya awalnya nggak bisa apa-apa, Mang. Emang gelap, namanya gelap dari agama itu. Oh iya. Quran nggak bisa, bahkan ya Iqra juga alif bata bacanya nggak tahu gimana. Karena mungkin kalau pesantren mah esa, sya, Oh iya. ha, ho, Baja barba, baja erbi, gitu. babi. Gitu iya. Kan yang benar mah ya. Hmm. Cuman saya nggak ngerti apa-apa ya belajarlah di situ. Di pesantren ya akhirnya sekarang juga sama nggak bisa cuman ya minimal tahu dasar gitu. Itu Iya. Jadi adalah yang bisa dicerna gitu ya ya. itu Ada yang baiknya itu belumnya yang buruknya mah banyak yang buruknya. naon Yang buruknya mah wah mau dikeluarin saya sering bahkan dikeluarin dari pesantren. Oh di pesantren. Kalau sekolah enggak. Kita bisa sekolah mah tetap melanjutkan cuman pesantrennya harus keluar. Entah itu keluar pesantren Itu dari situ. teh gara-gara kenakalan. Oh. Kenakalan. Jadi bukan kenakalan remaja. Kenakalan peraturan pesantren. Iya. Berarti artinya saat itu maneh di pesantren teh jadi santri anu nakal lah pada tanda kutipnya seperti Ya. itulah nya. Sampai pada akhirnya mau dikeluarin. Artinya tidak mentaati peraturan atau tata tertib pesantren. Gitu. Yang pertama kan kalau santri baru memang nggak boleh kayak ngerokok gini, Mang. Nggak boleh ngerokok terus wajib menaati peraturan pisan pokoknya mah. Santri baru mah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya saya banyak melanggar. Tapi dari santri baru ke santri standar itu jenjang waktu. Maksudnya santri standar teh dari santri baru sampai disebut bukan santri baru teh jenjangnya itu berapa tahun atau berapa bulan atau berapa waktu gitu. Kalau yang saya rasakan itu setahun. Setahun. Berarti kalau hitungan sekolah mah pas kelas 2 kita teh udah soalnya kenapa disebutnya setahun karena ketika kelas 2 otomatis ada kelas 1. Nah, itu santri baru gitu. Iya, pergantian tahun berarti santri baru. Iya. Jadi kan wah santri baru teu baretah ye. Pengalaman ye. Puas. Gitu, Mang. Untuk setahun sekali santri baru. Jadi dikeluarkan itu gara-gara? Enggak, kalau keluar mah alhamdulillah sampai sekarang lulus. Sampai lulusnya enggak dikeluarin. Sampai lulusnya. Peraturannya misal ya kayak mubaligin kan kalau di pesantren itu ada mubaligin jadi belajar gitu, ada adzan, ada khutbah, ada ceramah. Ada ngaji kitab gitu. Iya. Nah, saya nggak masuk, Mang. Waktu itu baru-baru. Waduh, pengen ngerokok alasannya teh. Sama teman yang ngerokok otomatis ya. Iya. Pergi lah melanggar. Pulang-pulang kaki saya dipukul Sama siapa? sama pengurus. Bayangkan Pengurus negeri ini. pengurus negeri ini. Oh iya.
Bayangkan. Sakit, guys. Sampai mau nangis lagi. Edan. Cengeng pokoknya. Santri baru itu. Nggak ada apa-apanya. Sampai kakuatna mah. Insya Allah. Digebuk suku mah kuat. Digebuk ku Sapu, sapu. rotan. Oh, kuratan ya. Sama rotan, ada yang mini, ada yang big. Beda-beda. Loba oge varian. Banyak. Eta teh kumaha kesalahanna atau kumaha saelingna? Cuma kesalahan. Kalau kesalahannya fatal ya enggak sama yang rajanya yang big. Misal 10 kali juga insya Allah itu kaki bakal nggak bisa jalan. Iya. Tapi pada akhirnya bukan kekerasan, Bukan. pendidikan. Gitu mang. Ini baru seberapa ini ngobrol? Belum. Ada suka dan doa. Saat pertama kali dihukum pada akhirnya ya digebuk eta, pada akhirnya berapa pukulan eta kaki itu? Kalau untuk kaki 100 pukulan, yang kanan 50, yang kiri 50. Eta ku pengurus Sama pengurus. Memang ini santri baru aja udah kayak gini, apalagi nanti lamanya kayak gimana. Mungkin mikir mereka ya, jadi pendidikan kepada yang santri baru emang keras pisan ya, gitu. agar jadi jerak lah gitu ya. Soalnya kan nanti memberikan contoh juga kepada yang baru mungkin. Tapi memang saat digebuk eta atau dipukul eta amek ataukah memang Ada. Oh iya. Ada kesel. Soalnya baru banget atuh. Ibarat baru nggak tahu apa-apa tapi tahu peraturannya, cuman yang rasanya itu yang nggak tahu. Ternyata mang nyeri. Sakit lah. Sakit jelas. 50 sok bayangkan mang tukang. Anjing. Bayangkan kaki. Meskipun kaki dah anggar. Kulit sakit. Jalan teh jadi Iya. Kaki-kaki Rangkatan kodlas ya itu gitu nya. Iya. Tapi begini, kalau pada dasarnya di lingkungan pesantren itu yang namanya bukan pukul-pukulan. Jikalau kita bisa mentaati peraturan pesantren sebenarnya aman. Nggak terkena itu yang. Cuman dibalik lagi bukan artinya kekerasan. Pengurus ibaratnya mukul pakai rotan itu dari video yang pertama juga ada. Ada juga sama si Mas Galuh, terus ada si Kakak Bayu juga sama itu. Pada akhirnya bukan kekerasan itu, tapi mungkin pendidikan agar menjadi ya pesantren mana yang nggak ingin ibaratnya ngasih pendidikan yang paling terbaik ya untuk santrinya yang di sana gitu. Jadi stigma para orang-orang itu kan pada akhirnya pesantren kok kekerasan gini pukul. Enggak, kalau kata saya mah itu mah mungkin ya pendidikan. Bahkan itu yang membuat salah satunya kita bisa berpikir lebih jernih. Yang kedua ibaratnya bisa mengebalkan tubuh tanpa wiridan. Insya Allah. Kan harus yang lain-lain mah harus wiridan dulu. Wiridan. Harus supaya kebal deh kan. Tasbih. Tapi dengan langkah di pesantren tanpa wiridan, tanpa puasa kan bisa jadi kebal kaki. Tapi jadi pada intinya anak-anak nakal yang di pesantren itu sebenarnya bukan nakal, tapi tirakat ngelmu kekebalan. Sebetulnya orang-orang anu nakal di pesantren teh kan alamun orang tidak mentaati peraturan pesantren atau disebut bangon loh pasti gebuk. Nah eta teh sabenerna keur santri anu bangun di pesantren mah lain bangun sabenerna mah.
Cuman dimanipulasi eta teh. supaya kebal. Padahal mah eta teh santri teh keur ngelmu. Keur tirakat kekebalan. Ah gitu. Ngelmu kebal. Cuman pan ai santri mah tawado teh. Oh iya. Jadi supaya henteu katinggali ngelmu. Bangor weh gitu. Dai santri mah gitu guys. Jadi eueuh kekerasan eueuh. Pada dasarna mah keur ngelmu santri mah. Santri anu bangor mah. Ngelmu. Nah, naon deui Mang Arya carita naon deui anu bisa di-share ke brother-brother. Kabur Di pesantren. ti imah ka pasantren. Kabur tim. Ti imah ka pasantren. Apaan geus balik ka imah? Hah? Titah balik deui ka pasantren. Tamun keur libur. Eta mah. Tapi kieu bari ya lamun urang berbicara rumah jeung pesantren. Banyak cerita setelah kita pesantren lalu pulang ke rumah. Eta teh cenah jadi hoream mangkat ke pesantren teh. Males. Malas teh yang Apakah enggak eta betah. dirasakan juga ataukah memang bagaimana eta teh? Jadi untuk malas itu teh enggak betah sebetulnya. Enggak betah di pesantren. Enggak betah di pesantren karena kan kalau di pesantren itu mengasah ibaratnya kerelasian gitu ya. Mengasah pertemanan, solidaritas yang kayak gitu. Iya. Kalau hidupnya sendiri nggak punya temen. Bahkan kalau yang pelit kan suka ya kalau libur bawa oleh-oleh nih. Mamahnya teh suka ngirim atau anaknya teh suka ngirim. Iya. Dikocok-kocok lemarinya mang. Edan. Karena pelit. Dia ngasih masa yang basi. Anjir. Dikocok lemari. Anjing nih. Edan. Kocok. Nyamun milsek kan. Susu dikocok. Kan sprit ngolah. Sok Oh, kotor gitu. ulah Soda na teh gitu. gitu mang. Dirampok lah gitu benernya. Dirampok jadi memang pelit buat apa gitu, pelit juga. Kalau di sana mah emang kerasa sama saya sendiri gitu. Ya kalau yang tadi balik lagi yang di rumah mah itu tergantung kenyamanan kita di pesantren. Saya setelah setahun beranjak ke kelas 2 SMA waktu itu pengen cepet-cepet malah ke pesantren itu. Semangat Meskipun tara ngaji, tara sekolah tapi seru gitu tah. Daripada di rumah. Nya anu intina mah Uniko teh usaha nipu kolot. Dan jadi di pesantren kan geus diajar usaha lah urang Usaha, gitu nya. Dan jadi nuarana pesantren teh bukan hanya ilmu agama berarti Bukan. Wirausaha juga. Dan manajemen. Tapi ulah gede teh mah. Saeutik we. Meureun mah naon meureun. Saeutik we nya. Tapi ya jangan ditiru guys lah. Jadi goreng nalahnya eta mah pada akhir namanya cerita nalah. Jikalau kita harus jujur-jujuran pada diri sendiri namalah gitu nya pada akhir nama nya anak-anak pesantren pada akhirnya moal mungkin oge hirupna pada akhirnya teu asik. Lamun cek urang eta nu ngaranna Uniko eta memang hiji kesalahan tapi sebuah keasikan bahkan sejarahnya dimasukkan sejarah pesantren ke Uniko KB rata-rata hampir insyaallah eta. Cuman ada yang berani jujur dan ada yang berani mungkin tidak lah gitu. Daina itu mah bukan kejahatan kalau saya bukan artinya bukan nipu ibaratnya enggak oke dah pada akhir nama di saat orang menerima si uang nama ya masih kan dipakai kalusan kan maksudnya teh dalam luang lingkup sedekah pada teman gitu kan ya, sedekah pada dewan guru gitu kan ya, masih kena dipakai halus masih. gitu. Gitu. Nah, banyak juga isu di orang-orang pesantren tertekan. Apakah dirasakan juga sama Mang Arya? Tertekan dirasakan. Kalau untuk awal masuk tertekan jelas. Kena gitu selama 1 bulan 2 bulan ya merasanya aduh gak betah. Tapi ada
baiknya juga gitu. Bahkan kepada santri baru teh guru teh selalu mendoakan keberkahan kita. Jadi supaya kita teh nyaman kepada santri baru, mudah-mudahan cing baretah ku guru teh kalau ngaji teh kayak gitu. Gitu. Tapi tertekan itu tuh dalam bentuk apa gitu? Maksudnya tekanan dari pesantren teh ibaratnya tekanan apa ke santri teh ibaratnya? Kalau bentuknya mah ketidakbiasaan waktu, manage waktu gitu. Soalnya kan kalau di rumah pulang sekolah pasti main. Kalau di pesantren yang ngaji. Oh. Gitu nggak ada kayak bangun jam 4, jam 5, sekolah jam 7, pulang jam 3 nih. Langsung sholat asar, ngaji asar. Oh. Ada rehat itu jam 5 beres ngaji asar. Melanjutkan lagi maghrib berjamaah. Beres maghrib teh ngaji sampai jam 9. Sampai jam 9 malam. Setelah itu ya acara bebas. Cuman yang dianjurkannya kan tidur. Ya. Tapi ya kalau di pesantren kan banyak temen kesana kesini jadi emang susah tidur. Begadang terus. Kalau apalagi udah lama, begadang terus. Jadi nggak sekolah, nggak ngaji. Edan tapi pokoknya mah kegiatan pesantren gadang. Kaki itu anjing santri ya. Anjing cing balik santri lain sate teh. Aing teh aduh. Tapi pada dasarnya memang kehidupan santri itu memang seperti itu, guys. Cuman balik lagi kalau mengaji dan ibaratnya sekolah atau apapun itu disebutnya, pada dasarnya itu kembali lagi pada dirinya masing-masing. Balik lagi. Tapi kebiasaan santri itu memang tidak bisa dilepaskan oke dari begadangnya. Dari begadang, dari ibaratnya mengaji. Itu emang santri mana emang mah? Sami pan kultur beda Jerman. Indonesia, iya mah orang mau bilang ayo acar mah tuh beda doi, ayo orang mah lebih keras mah nya. Hah, geus moal saranggup atuh. Moal saranggup. Urang. Nah. Pada akhirnya santri-santri di Indonesia itu memang benar-benar jadi satu harapan bangsa ini kalau kata saya. Kenapa jadi sebuah harapan? Karena senakal-nakalnya atau mungkin sebodoh-bodohnya santri atau mungkin tanda kutipnya salah-salahnya santri pasti mempunyai atau pasti mempunyai kebiasaan yang mulia gitu kan, atau kebiasaan yang baik yang tercipta dari kultur lingkungan tersebut gitu kan ya. Karena teu bisa oge dipungkiri di dunia ini yang menjadikan kita bisa itu karena biasa. Ya. Karena santri biasa digembleng, karena santri biasa ditekan, karena santri biasa dididiknya lebih tanda kutip lebih keras, jadilah ngajadikeun hiji diri anu kuat. Gitu kan ya, menghadapi kehidupan. Makanya kalau kata saya santri anak-anak barudak gitu untuk menjadi santri kalau kata saya harus nyoba untuk menjadi santri. Entah di pesantren nama A atau B atau C lah dalam tanda kutipnya, benar atau nakal itu tidak jadi hitungan kalau kata saya. Maksudnya tidak jadi hitungan ya gimana lagi kumaha mararane we tama gitu kan. Cuman yang harus kita pelajari di santrinya itu dari kekuatan untuk menghadapi hidupnya itu. Karena dibiasakan hidup ditekan, hidup dididik secara tanda kutip keras, dan semesta mengakui bahwa orang yang bisa itu karena biasa. Ya. Gitu kan. Makanya ayo jadi santri. Ayo ya santri. So, harus dicobain. Nyobaan atau sakit tuh. Jangan ini ya. Rame jadi santri. Seru bener. Pada akhirnya ya memang pusing namanya di pesantren, tapi setelah kita beres di pesantren mah kalau jadi karamean kalau jadi keasikan. Jikalau kita diceritakan lagi ibaratnya jadi hiji pengalaman anu paling berharga gitu kan.
Gak punya duit aja hidup. Nggak punya duit eta Santri mah. jadi gitu. Nah, naon deui Mang Arya? Ya kita nggak punya uang nih, Nah, hidup Mang di pesantren. Ibarat kan kalau santri itu pasti nunggu kiriman ya. Jadi nelpon teh bukan apa kabar, formalitas apa kabar. formalitas Sampai ya. saya diomongin, kamu nelpon bukan nanyain kabar sekali-kali atau gimana, ujungnya jangan duit. Gitu Mang. Malah ini mah Assalamualaikum. Ya. Ya, gimana sehat? Mama sehat? Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, nelpon kan. Iya, ini teh bayaran. Belum. Jadi ya kesel lah cuman gitu doang mah. Pasti ada kesel. Aduh, nelpon. Jadi kaget. Kalau sekarang mau pinjaman online. Semua diangkat moal. Sok sanu yang pernah pinjol pasti diabaikan. Gitu Mang. Aing teu ngarti ya. Tinu asli kana jadi pinjaman online anjing. Ya, Goblok. diibaratkan gitu. Jadi kaget. Hidup aja. Saya pernah ngalamin 2 bulan gak punya duit. Watir ya. Bener gak punya duit. Itu mah bener real. Tapi Makan. hidup lah. Hidup, makan, yang ngerokok lancar gitu lah. Pada akhirnya kesolidaritasan santri mah memang tidak bisa tidak bisa diragukan, berarti kuat pisan nya santri mah. Pada akhirnya memang santri dididik untuk menjadi orang-orang anu qanaah. Apa itu qanaah teh Mang? Menerima. Pasrah. Qanaah. Selain qanaah ada lagi temennya apa itu? Nah, Saya gak tahu. ada ayah Ada temennya, ada qanaah, ada apa itu temennya Mang? Saya teh lupa. ayah tayamum. Oh, tayamum. Itu ada akidah akhlak. Ya sama sebetulnya mah bahasa umum, sekolah juga belajar cuman nggak beda, nggak sama gitu. Jadi kayak yang cebok pakai batu itu, Mang. Apa itu, Mang? Ta'aruf. Tuh. Jadi bahasa-bahasanya tuh pasti Ingat lagi gak inget apa. ya di Al-Azhar mah enggak ya. Jadi Quran aja terus Quran 30 juz. Terus urang mah saking mendalami kan ngaranna pangeran. Nepikeun ka poho kana sagala poho. Istinja we terus. Urang mah anu diinget ke urang mah Allah. Teringat kana segala rupa. Cinta. Urang mah saking bageurna, saking resepna kana sodako. Urang mah ilmu pikeunan we. Napikeun ka urang sorangan teh boga. Memang gitu, Mang. Ilmu mah memang gitu. Mung harta ulah kabeh teuing. Nah, Nya bangkar itu. Nya contoh boga perusahaan badag. Oh, sodako tah sadayana pek urus, moal kitu, Mang. Ya, ilmu mah wajib malah. Hukumnya juga wajib. Tapi Bahkan dosa cenah kan gitu. nya urang udah pikeunan we kabeh, nepikeun ka urang teh kabagean. Moal gitu, Mang. Moal. Moal. Oh, suka Bertambah. saking urang mah ingat-ingat na kapang. Nepi ka poho salat oge urang. Poho Pangeran we urang. terus we. Nepi ka poho salat oge urang. Luar biasa. Tah, pada akhirnya santri adalah garda terdepan untuk bangsa ini. Benar. Yang bisa menyikapi dan bisa menuntun bangsa ini melangkah lebih kuat. Karena benteng pertahanan terakhir negara ini adalah persaudaraan. Oh, persaudaraan. Persaudaraan atuh. Dukun. Persaudaraan yang terlihat persaudaraan nu paling erat, nu paling kuat, solidna kuat, segala rupana kuat ibaratnya di lingkungan pesantren. Emang. Maria terakhir kieu nya. Pada akhirnya kan ieu mah da konten kongres lah nya. Pada akhirnya mah maksudna konten kongres teh da ngawangkong teh beres-beres, ulah waka dibejakeun kabeh. Oh, ulah. Waka geus sakieu heula we. Lebar. Lebar atuh.
Tapi anu terakhir ya pesan-pesannya untuk para brother-brother supaya ingin pesantren, dan pesan-pesannya untuk yang sudah menjadi santri harus bagaimana gitu. Silakan kumaha mengalia ya pesan-pesanna untuk brother-brother. Kesan dan pesan. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu. Jadi gini, untuk kesan dan pesan yang belum pernah pesantren, terutama yang belum pernah dulu Mang ya. Untuk yang belum pernah mungkin mencoba lah, karena nggak ada ruginya juga gitu, apalagi yang nonton misal di kalangan dewasa tapi mempunyai adik, anjurkanlah untuk pesantren kalau memang sudah terlanjur gitu. Mencoba karena ya hidup satu kali, Ya. apalah Ya. gayanya gitu. Paling seperti itu, wajiblah mencoba karena di dalam pesantren itu banyak hal yang luar biasa kalau menurut saya. Yang nggak bisa jadi bisa, contoh saya nggak bisa disarung tapi bisa nufi gitu Mang. Bisa apa di pesantren? Disarung. Ciri khasnya teh wah rapih. Padahal mah teu tiasa ngawas nama. Kadukung tara ngaji, tapi ya jangan ya ini mah ambil positifnya lah. Ya. Kepada yang sedang pesantren atau yang ibarat bukan alumni ya, yang sudah yang lagi pesantren gitu. Taati peraturan gitu. Soalnya nggak rugi gitu menaati peraturan itu, jadi kita ngaji berjamaah banyak nggak akan banyak penyesalan. Kalau saya kan menyesal gitu ibarat, tapi bukan menyesal juga ya. Kalau dulu di sana itu emang ada rasa penyesalan dulu kalau ngaji, ya mungkin sekarang udah jadi ajengan kiai ya. Tapi ya mungkin karena diri sayanya aja gitu. Ikutilah peraturan mungkin gitu. Jadi gini brother, pada dasarnya yang namanya santri itu dan pesantren itu bukan hanya dalam ruang lingkup ilmu agama, tapi kalau menurut saya lebih ke dalam ruang lingkup ilmu kehidupan. Karena kalau kita mencari ilmu agama nggak di pesantren juga, ibaratnya kita baca buku atau ke madrasah yang ada di sekitar rumah bisa. Tapi ilmu kehidupan yang paling berharga bisa didapatkan oleh kalian di pesantren. Gitunya asal manfaat. Nanya pokoknya orang ngobrol kayak gitu ngerti. Pokoknya apa inti nama manfaat jeung inti nama kumaha mararane. Lah nya inti nama. Iya, gimana Anda? Aku mah mararane kamu. Mungkin malam ini pertemuannya segini dulu. Tunggu akan dicaritakeun kabeh. Loba keneh ieu carita. Loba keneh ieu carita. Atuh ini mah 1%. Iya mah. Ya, torpedo heula. Nantikan lagi ya cerita pesantren si Mang Alia kisahna seperti kumanya di konten anu selanjutnya lah, inti namanya. Manfaat jeung henteu nama nya kumaha mararane. Anu penting cing sarehat sararea. Penting mah sehat, Mang. Penting mah sarehat sararea nya. Assalamualaikum. Atur nuhun heula. Ya, atur nuhun. Mangariah atur nuhunnya. Iya, mangga siap. WD ka Blitar namanya. Abi langsung pesawat pribadi atuh namanya. Edan tapi kan gitu. Oke. Edan. Tapi kitu anjing. Teuing aing teh. Pada akhir nama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.